jajarannya, demikian juga dari Telkom, khususnya Telkom Sigma, terkait dengan insiden yang sudah kita ketahui tanggal 20 yang lalu, tanggal 20 Juni yang lalu, dan tentu dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal dan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan media. Pertama tentu kami ya dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat, terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan, dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi, sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, BSSN telah tentunya begitu ada kejadian ketika itu, kita berkoordinasi, dan pada tanggal 20 itu sendiri, tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya ya, untuk membantu teman-teman dari Keminfo maupun dari Telkom Sigma yang di mana mereka mengelola pusat data sementara ya. Saya ulangi, jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Keminfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi ini sedang berproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Saat ini BSSN dan Keminfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti, karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi. Karena serangannya kan mengenkripsi data antara lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Kemudian kami laporkan kemajuan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh imigrasi ya, Ditjen Imigrasi. Senin pagi ini laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal. Di antaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi TPI, layanan paspor, layanan visa on arrival, onboarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan, walaupun tentunya nanti tetap akan dilaksanakan evaluasi-evaluasi berikutnya. Terkait dengan dugaan insiden pada INAPIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira ini juga teman-teman wartawan akan menanyakan. Jadi hasil koordinasi kita dengan kepolisian nanti boleh ditanyakan kepada mereka lebih lanjut, karena ini kan
data ini kan ditemukannya di mana? Dasar sumber informasinya dari dark web kan. Dark web itu sama dengan pasar gelap. Jadi tentu kita cross check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Itu sementara jawaban mereka, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa. Dan kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik. Sekali lagi memang banyak sekali data, mungkin data-data lain masih ada namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang, apakah ini barangnya seseorang tentu perlu dikonfirmasi, dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo silakan. Baik, monggo silakan.